الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang akan mengisi acara tim Armada Safari Salat Berjamaah Kabupaten Pindrang yaitu santri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran. Alhamdulillah, adapun rangkaian acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, yang keempat tahsin bersama atau mengaji bersama. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Fahriwe. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Ibrahim dari ayat 42 sampai dengan ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal wa qad makru makruhum wa 'indallahi makruhum
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Fahriwi. Cara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Aslam Aris. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah Nabi yang seharusnya kita puji-puji. Ialah Nabi yang telah memadamkan api-api kaum Majusi dan yang telah menyingkirkan berhala-berhala kaum Yahudi dan menegakkan agama Islam yang kita cintai ini. InsyaAllah pada kesempatan yang penuh berkah ini, di tempat yang suci ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Jikalau kita menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita dijadikan manusia di muka bumi ini adalah nikmat. Kita masih hidup sampai sekarang adalah nikmat. Kita masih diberi kaki dan tangan adalah nikmat. Kita masih diberi mata untuk melihat dunia yang indah ini adalah nikmat. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan dapat bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Tapi sebelum ku lanjut ceramahku, mau sedikit jelaskan hukum tajwid pada ayat yang saya baca tadi. Pada kalimat wa in ta'uddu ni'matallah, Allah di situ baru dipanjangkan selama 246 harokat. Kenapa dipanjangkan selama 246 harokat? Karena adanya lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau yang berbaris atas. Maka cara membacanya dibaca Allah, bukanlah. Dan dipanjangkan selama 246 harokat. Wa in ta'uddu ni'matallah, Allah, bukanlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Pak Bu, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita? Ada yang tahu? Yakni yang pertama, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, yang melahirkan kita, yang memberikan kita perlengkapan, ayah kita yang rela banting tulang dibanting, hanya untuk apa? Hanya untuk menafkahi kita sebagai anaknya. Yang ketiga, berterima kasih kepada guru kita yang telah mengajarkan kita apa yang kita tidak ketahui, yang telah mendidik kita, membimbing kita sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Amin amin ya rabbal. Sebagai kesimpulannya, marilah kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena masih banyak umat Islam, umat Nabi Muhammad yang tidak pandai bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, karena saya hanyalah manusia yang biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dakhilna al jannata bis syafaatil Qur'an. Allahumma dakhilna al jannata bis syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Muhammad Aslam Arif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan sehari-hari. Cara selanjutnya yaitu bimbingan tahsin atau mengaji bersama yang akan dipimpin atau dibawakan oleh saudara kita Abdullah Musim. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan yang penuh barakah ini saya akan mentahsinkan Quran surah Az-Zalzalah. Ya, jadi saya persilahkan kepada jamaah sekalian yang membawa mushaf Al-Quran atau yang punya di dalam HP Androidnya ada aplikasi Al-Quran. Jadi silakan dibuka Quran surah Az-Zalzalah. Kita belajar bersama bagaimana cara membaca Quran surah Az-Zalzalah ini dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat di mana ketika membaca surah Az-Zalzalah ini. Ya, jadi pertama dari lafaz ta'uz atau istiazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin sekalian, perhatikan di huruf terakhir yang saya baca. Di situ ada huruf mim. Tanir rajim. Cara membacanya itu ketika kita waqaf di huruf mim, maka diberikan aliran suara sedikit. Ya. Karena di dalam kaidah ilmu tajwid, huruf mim itu punya sifat yang namanya sifat at-tawassut. Artinya mengalirkan suara sedikit atau suara itu antara tertahan dan mengalir. Ya. Jadi ketika disebutkan hurufnya atau dia berbaris, maka suara itu tidak mengalir. Tapi ketika diwakafkan, maka suara dialirkan sedikit. Karena terkadang orang itu ketika wakaf pada huruf mim atau huruf nun, terkadang tidak mengalirkan suaranya. Contohnya seperti ini. Syaitonir rajim. Itu tidak mengalir namanya. Ya, jadi perlu diberikan aliran suara sedikit karena huruf mim itu punya sifat yang namanya sifat at-tawassut. Artinya sifat yang antar tertahan dan mengalir. Kemudian lanjut kepada lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kalimat basmalah ini yang perlu kita perhatikan adalah huruf ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, roh. Huruf ha-nya itu huruf tipis. Jadi huruf ha itu terbagi dua. Ada ha yang agak tebal atau berada di tenggorokan bagian dalam, lebih dekat dengan dada. Kemudian ada huruf ha yang dibaca tipis. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kadang ada orang membaca itu basmalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang benar cara membacanya. Karena kenapa? Al-Quran itu membaca Al-Quran dapat dikatakan benar ketika kita menunaikan akamul matnya, akamul hurufnya, makhrajul hurufnya dan sifatul hurufnya. Ya. Jadi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita tidak menunaikan makhrajnya. Karena huruf ha dengan huruf ha berbeda makhrajnya, tapi hampir sama. Itulah kenapa terkadang terjadi kesalahan di dalam membacanya. Kemudian lanjut di ayat pertama. Hadirin sekalian perhatikan, di situ pada kalimat idza zulzila ada huruf za, ada huruf za. Dua huruf itu adalah huruf yang berbeda tapi hampir sama. Kadang orang membacanya kasih satu secara penyebutannya. Iza zulzila, kadang juga idza zulzila. Itu kurang benar karena kenapa? Huruf za dengan huruf za adalah dua huruf yang berbeda. Tidak sama hurufnya, berarti beda juga cara pengucapannya. Za itu ujung lidah sentuh belakang gigi atas ta. Za. Atau ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ta. Za. Ya, jadi dia tidak ditekan. Sedangkan za itu dia ujung lidah ta itu berada di antaranya gigi seri atas ta sama gigi seri bawah. Jadi dia berada di antaranya dua gigi. Ya. Jadi diberikan tekanan. Idza tidak diberikan tekanan, kemudian idza zu. Di situ diberikan tekanan. Karena kenapa? Za makhrajnya itu atau tempat keluarnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, ujung gigi seri atas menyentuh dengan ujung lidah. Sedangkan huruf za itu ujung lidah berada di tengah-tengah antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Ya. Lanjut kepada huruf terakhir di ayat pertama. Di situ ada huruf ha. Ini tidak tipis, berbeda dengan lafaz basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini zilzalaha, ya dia tipis. Jadi kalau mau kita bilang betul cara penyebutan ta, kalau kita sebut ini huruf ha, pegangi dada ta. Ya, kalau ada getaran dalam dada ta berarti betul cara penyebutannya. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di situ karena ada getaran di bagian dada, karena makhrajnya itu atau tempat keluarnya huruf ha itu adalah tenggorokan bagian bawah dan hampir mendekati dada. Itu kenapa kalau disebut itu huruf ha ada getaran di dalam dada ta. Ya. Lanjut ke ayat kedua.
ada satu huruf di sini, kadang orang itu salah membacanya atau kurang tepat cara membacanya. Apa itu? Wa akhrajatil ardu. Nah, kadang orang membacanya itu wa akhrajatil ardu. Nah, bedakan huruf dal dengan huruf dha. Huruf dha itu bagaimanapun kondisinya, maupun dia berbaris atas, berbaris bawah, berbaris lemah, tetap tebal cara pengucapannya. Karena dia punya sifat yang namanya sifat al-isti'la. Al-isti'la itu adalah sifat yang dimiliki oleh huruf dha, di mana lidah itu terangkat. Ketika pangkal lidah itu terangkat atau lidah bagian belakang ta itu terangkat ke langit-langit saat diucapkan. Itu kenapa tebal didengar ya. Wa akhrajatil ardu, ya, ardu zilzala, ardu athqala. Ya, jangan sampai kita membacanya ardu athqalaha, berarti kita telah mengubah huruf. Nah, sedangkan ketika kita membaca Al-Qur'an dan mengubah huruf, maka hukumnya itu adalah kesalahan yang fatal. Karena kenapa? Bisa mengubah artinya. Ya. Lanjut ke ayat selanjutnya. Wa qalal insa. Nah, di situ ada ikhfa hakiki namanya. Ya, jadi cara penubatannya itu dibaca samar-samar disertai dengung. Apa dibilang dibaca samar-samar? Kita sebut bunyi nun matinya, tapi lidah ta sudah ke tempat keluarnya huruf sin. Ya, tempat keluarnya huruf sin itu adalah ujung lidah menyentuh langit-langit. Huruf sa atau huruf sin. Ya, jadi ketika disebutkan ini bunyi nun mati, karena lidah ta itu ke tempat keluarnya huruf sin, sehingga tidak jelas cara penyebutannya. Itu dibilang samar. Ya. Kemudian disertai juga dengung atau ditahan selama 2 rakaat. Ya. Wa qalal insanu. Ya. Bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an dengan nada atau lagu-lagu, nah bagus tak kasih cangkok-cangkok lagu tadi sini kalau ada hukum-hukum dengung. Wa qalal insanu ma laha. Ya. Kemudian lanjut ke ayat ke-6. Yauma idziyah. Nah, di situ ada tanwin atau kasrotain atau baris 2 bawah. Ya, ketemu dengan huruf ya. Maka cara membacanya itu tadi kasrotainnya atau baris 2 bawahnya dibaca satu saja. Artinya apa? Yang tadi yauma idzin menjadi yauma idzi karena dikurangi satu barisnya. Kalau nun mati dikasih hilang nih. Ya, kemudian itu dibilang melebur, itu namanya hukum idgham dikasih melebur. Artinya apa? Kalau tanwin dikurangi satu atau baris 2 dikurangi satu, kalau nun mati dihilangkan, kemudian loncat ke huruf setelahnya. Nah, huruf setelahnya itu adalah huruf ya. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 5. Ya, waw, mim, dan nun. Ya, jadi kapan-kapan ada nun mati atau tanwin baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 atau baris 2 dhamma, ketemu sama itu tadi 5 huruf, ya, waw, mim, dan nun. Kalau mau gampang hafal singkat saja yauman. Ya, waw, mim, dan nun. Kalau ketemu sama itu, maka cara bacanya dimeleburkan. Kalau tanwin dibaca satu, kalau nun mati dikasih hilang nun matinya, kemudian loncat ditasdidkan itu huruf setelahnya. Ya. Seperti ini, yauma idziyah. Nah, kemudian didengungkan selama 2 rakaat supaya sempurna penyebutan ta, bagi itu dengungnya ke atas rongga hidung ta. Yauma idziyah. Nah, kemudian lanjut huruf setelahnya. Di situ ada huruf so yang bertanda sukun. Kadang orang baca yasduru, padahal di situ adalah huruf so. Yasdurun nasu ashtata. Ya. Saya kira itu saja beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan orang-orang di sekitar kita ketika membaca Quran surah Az-Zalzalah ini. Karena kenapa? Kadang orang itu menghafal surah Az-Zalzalah cuma melalui pendengaran, tapi tidak melalui penglihatan. Nah, itulah kenapa kalau ditanya bilang huruf za atau huruf za, dia tidak tahu bedakan mana za mana za. Karena kenapa? Kadang orang itu menghafal dari pendengarannya saja. Ya, jadi perlu kita juga perhatikan kalau ada surah-surah yang kita hafal, perlu kita perhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Ya, karena membaca Al-Qur'an dengan hukum ilmu tajwid sesuai dengan kaidah tajwid itu adanya fardu kifayah. Hukumnya itu fardu kifayah, fardu ain kalau membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sedangkan mempelajari kaidah ilmu tajwid sesuai dengan hukum atau teori kaidah ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Ketika dalam satu kelompok ada yang sudah paham, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau secara praktek bukan dari sejarah teori, maka itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Ya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian jamaah
siapa tahu ada yang berminat, ada yang mau kita belajar bersama untuk mentes bacanya. Siapa tahu ada yang saya tahu, karena maka dari togi yero ya sepadi sengang selalu tasirapi. Artinya apa? Ada orang tahu, ada yang sesuatu orang yang tahu kita tidak tahu. Sedangkan ada yang saya tahu mungkin kita tidak tahu. Jadi belajar itu adalah saling melengkapi apa yang kita tidak tahu. Ya. Jadi saya mengajak kita untuk maju satu orang atau beberapa orang yang berminat mentes bacanya. Bukan berarti saya pintar, akan tetapi siapa tahu ada yang ku tahu, bisa saya luruskan. Hadirin ada yang berminat? Pak, saya persilakan dengan hormat Pak, kalau ada yang berminat. Kalau ibu-ibu, ada Bu? Ya, mari kita bersama-sama belajar, karena kita itu sebagai manusia harus haus dengan ilmu. Artinya apa? Menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Ya, jangan malu Pak, karena kita sama-sama belajar. Ya, surah Az-Zalzalah, idza zulzilah. Ya, tafadhal kalau ada yang berminat mentes bacanya. Idza zulzilah. Ya, Az-Zalzalah. Kalau dari hadirin tidak ada yang berminat, saya tunjuk satu orang teman-teman dari santri Tasbih Baitul Quran. Ya, jadi saya langsung saja menunjuk santri atas nama Rayyan Mumtaz. Ya, tafadhol masyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Rayyan Mumtaz sudah berani mau belajar bersama. Ya, jadi alhamdulillah bacanya sudah lumayan bagus, bisa dikatakan baik, tapi ya ada beberapa yang perlu diluruskan. Yang pertama, ketika matobi atau ada tanda panjang di akhir ayat, jangan mengandung huruf hamzah. Nah, seperti tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, seakan-akan di belakangnya itu ada huruf hamzah, berarti menambah huruf. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang sepele tapi kadang tidak diperhatikan. Jadi lepaskan saja suara, jangan ditekan, jangan ditahan supaya tidak mengandung hamzah yang bertanda sukun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, jangan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, karena itu seperti mengandung tambahan huruf di belakangnya. Kemudian di ayat ke-6, 7 dan 8 di situ ada idgham bi gunnah, masih mau lagi ditambah dengungnya ya.
Yauma idhiya. Tadi saya hitung-hitung dengungnya cuma 1 harokat atau 1 detik saja. Nah, bagusnya itu kalau dengung 2 harokat. Dengung itu 2 harokat. Jadi perlu lagi tambah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau di situ ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Karena kenapa? Ada huruf alif yang bertemu dengan huruf ain yang bertanda sukun. Nah, kadang orang itu karena terpengaruh dengan huruf ain yang bertanda sukunnya itu, sehingga huruf alifnya yang berbaris terdengar seperti huruf ain juga. Nah, seperti ini contohnya. Liyurau harusnya itu kita tunaikan dulu makhrajnya huruf alif, kemudian kita tunaikan makhrajnya huruf ain. A'ma bukan a'ma. Ya. Bahkan yang lebih parah ada a'ma. Nah, itu yang lebih fatal lagi. Ya, saya itu saja. Masih ada dari teman-teman atau hadirin sekalian sembari menunggu waktu salat Isya? Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, karena setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi saya tutup. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma dakhilna jannata bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.